Baik, pemirsa, Bapak Ibu, anak-anak Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali dalam Bincang Publik Penanganan COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Graha BNPB Jalan Pramuka, Jakarta. Saya Kiki Rizky Kasyafitri dari Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hari ini kita akan bicara tentang inovasi pemerintah daerah, Kemendagri bicara. Pemerintah sudah membuka 9 sektor ekonomi, dan penting sekali buat pemerintah daerah untuk segera siap berbenah untuk memastikan protokol kesehatan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian memberikan hadiah atau semacam penghargaan kepada 84 kabupaten kota yang berhasil memenangkan lomba inovasi daerah untuk adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman. Dana yang diberikan cukup besar, 168 miliar, dan sempat menuai cukup banyak pembicaraan di masyarakat. Untuk itu sudah hadir bersama kita hari ini Dr. Syafrizal ZA MSI, PLT Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah berkenan hadir, silahkan dibuka maskernya. Nah, masih terkait dengan lomba yang diadakan oleh Kemendagri, satu daerah sangat menonjol karena berhasil merebut empat penghargaan langsung dalam lomba inovasi daerah ini. Sudah hadir juga bersama kita Muhammad Nur Arifin atau yang lebih dikenal dengan Caipin, Bupati Trenggalek. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya ke Pak Syafrizal dulu. Ya, ini sebenarnya apa latar belakang dari dilakukannya lomba inovasi daerah ini? Dan kemudian dana yang diberikan itu sebenarnya penggunaannya untuk apa? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Kiki ya panggilannya ya, Mbak Kiki. Terima kasih juga Pak Arifin, akrabnya Caipin lebih akrab ya, dan Bapak Ibu sekalian serta para pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi lomba inovasi yang kita lakukan pada hakikatnya adalah prakondisi untuk menghadapi keadaan ya, kalau bahasa internasional dikatakan sebagai new normal, atau kalau di Indonesia disebut dengan tatanan baru ya, karena setelah sekian lama kita fight dengan penurunan angka-angka, kemudian juga melakukan segenap upaya dari seluruh strategi yang sudah kita lakukan, maka kita nanti akan berada satu tahap di mana kita akan beradaptasi ya dengan keadaan hidup dalam masa pandemi. Nggak ada satu pihak pun yang berhasil atau mengeklaim ini akan berakhir itu kapan. Akhir tahun depan, akhir tahun depannya lagi ya. Kondisi ini akan berakhir jika hanya vaksin ditemukan. Kalau vaksin ditemukan masih butuh juga proses untuk untuk produksi, distribusi dan segala macamnya, dan tentu pandemi COVID-19 ini tidak seperti pandemi-pandemi lainnya yang hanya menyerang bagian tertentu dunia, juga menyerang beberapa sektor, tapi sekarang seluruh dunia. Oleh karenanya distribusinya juga diperkirakan kalau nanti ditemukan vaksinnya itu juga akan tahunan. Oleh karenanya apa yang harus dilakukan? Kita harus tetap hidup, kita tetap harus melakukan aktivitas, karena tanpa melakukan aktivitas juga akan melemahkan kemampuan kita untuk menangani COVID. Lomba inovasi ini adalah dalam rangka prakondisi. Bagaimana hidup normal dalam keadaan COVID-19. Tentu tidak sama normalnya dengan normal yang biasa. Jadi bukan kembali normal, tetapi normal dengan cara-cara baru. Oleh karenanya dibutuhkan gerakan yang masif, gerakan yang terstruktur,
tersosialisasi baik, terdiseminasi baik, semua masyarakat mengetahuinya. Oleh karenanya kita minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan lomba inovasi ini adalah cara saja. Bagaimana melibatkan seluruh pemerintahan daerah untuk memikirkan bersama-sama, gerakan bersama-sama dengan pemerintahan nasional untuk mensosialisasikan bagaimana hidup bersama-sama dengan COVID. Tentu kalau kita buat langkah biasa-biasa, maka kita tentu akan bekerja secara ya lamban atau hanya bagian-bagian tertentu. Tapi kalau gerakan ini bisa kita lakukan secara masif, harapan kita seluruh publik, seluruh masyarakat mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya jangan dilakukan. Baik. Demi apa? Keselamatan. Baik. Nah ini sudah dilakukan bulan lalu ya Pak, sudah diberikan juga hadiahnya, ada 168 miliar jumlah yang cukup besar. Ini bentuknya dana insentif daerah. Bisa dijelaskan sebenarnya ini dana apa dan kemudian bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana diawaskan? Singkat saja Pak. Ya, dana ini dana negara, tentu bukan dana Bapak Mendagri dalam kapasitas secara pribadi. Ini dana termasuk golongan dana transfer daerah, yaitu dana insentif daerah. Dari sebelumnya juga sudah ada dana insentif daerah, hanya di masa pandemi ini dibuat satu kategori baru, yaitu kategori inovasi dalam memprakondisikan hidup dengan pandemi ini. Jadi anggaran DID ini sudah ada di bahagian keuangan di Kementerian Keuangan, tinggal disisihkan sedikit. Ya mungkin kalau bulat lihat angkanya besar 168 miliar. Tapi kalau dibagi 20-30 daerah kecil juga begitu ya. Dan digunakan oleh pemerintahan daerah. Ya nanti tanya Caimin kira-kira kalau dia sudah menang beberapa kategori gitu dapat uangnya mau dikemanakan. Harapan kami Kementerian Dalam Negeri tentu digunakan untuk lagi-lagi menolong masyarakat. Ya kira-kira begitu. Nah saya langsung ke Caipin nih. Yang menang 4 penghargaan langsung dalam lomba inovasi daerah ini luar biasa sekali. Ini bupati termuda mungkin ya. Amin. Ya 28 tahun usianya. Bisa cerita bagaimana Trenggalek bisa berhasil memenangkan lomba ini? Saya percaya kita di masa krisis selalu ada opportunity. Dan waktu Pak Tito waktu itu mensosialisasikan, ada Bu Menteri, ada Kepala BNPB. Kemudian saya lihat ini wajah-wajah teman-teman kepala daerah. Kok banyak beberapa daerah yang datang kelihatannya sekdanya apa gitu. Saya langsung mikir ini kalau kita agak serius dikit terus ngumpulinnya tepat waktu aja, ini pasti dapat nomor. Tapi saya nggak expect kalau sampai dapat 4 kategori sekaligus terus totalnya dapat DID 10 miliar. Karena kita tahu Mbak semua daerah ini lagi kering, artinya ya kita realokasi, refocusing, terus kemudian awalnya kita realokasi ya dengan prediksi sampai Oktober, tetapi dengan semakin panjang seperti ini kita harus ngakalin dari mana lagi dapat duit gitu. Dan alhamdulillah kita bisa dapat. Jadi begitu setelah ketemu dengan Pak Tito di virtual, kita langsung besoknya langsung kumpulkan semua OPD, kita minta untuk langsung susun timeline dan kita persis waktu itu ngumpulkannya, tetapi ketika kita persis ngumpulkannya ternyata diperpanjang 1 minggu lagi batasnya, sehingga mungkin itu yang membuat kita punya opportunity dikurasi terlebih dahulu oleh tim yang terdiri dari 14 kementerian dan lembaga. Dan alhamdulillah ketika kita tahu hasilnya, sektor pelayanan terpadu 1 pintu kita juara, kemudian sektor hotel, kemudian restoran dan 1 sektor pariwisata untuk juara 3. Jadi ada 4 sektor yang dimenangkan ya. sektor, Ini iya. ditayangkan juga sekarang tentang bagaimana pasar begitu ya, inovasi di pasar, di restoran, kemudian di sektor wisata dan juga pelayanan. Nah, bisa cerita sedikit proses produksi videonya sendiri seperti apa dan kemudian bagaimana video ini sekarang digunakan di Trenggalek? Ya, jadi kita memang kumpulkan semua stakeholder. Jadi kalau di hotel, rumah makan, PHRI langsung kita kumpulkan. Saya bilang, kalau kamu nggak ikut bantuin, maka bisnismu akan lesu sampai nanti. Tetapi kalau kita bisa sukses, ini termasuk menjadi COVID advantage buat kita di sektor ekonomi. Karena apa? Kita satu belum ada transmisi lokal sampai sekarang. Kemudian kedua, kalau kamu direkognisi secara nasional bahwa hotelmu, restoranmu itu sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru, protokolernya, pasarnya aman, maka
maka orang akan memilih kemudian untuk datang di daerah yang mungkin sebelumnya bukan jadi destinasi Trenggalek, bukan destinasi utama, tetapi sekarang kebiasaan orang di seluruh negara menghindari kota-kota besar, menghindari, mereka lebih kembali ke daerah yang rural. Nah, dengan daerah rural, dengan protokoler yang adaptasi kebiasaan barunya cukup baik, pasar-pasarnya aman, sehingga kan food supply chain-nya juga dipastikan aman. Nah, ini saya rasa menjadi keuntungan bagi Kabupaten Trenggalek, dan ini bisa membantu masyarakat sehingga masyarakat pun semangat. Oh, kalau aku menerapkan adaptasi kebiasaan baru, protokoler kesehatannya ketat, nanti yang untung juga kita sendiri gitu. Karena apa? Kita bisa pulih lebih cepat dibandingkan daerah lain yang mungkin masih mikir-mikir. Mau buka pasar aja mikir-mikir, masih ada kasus positif. Kita alhamdulillah testing di semua klaster industri, testing di semua pasar secara berkala, belum ditemukan adanya terkonfirmasi positif. Semua yang ada saat ini tercatat 42 kasus dengan 20 kesembuhan dan tanpa ada kasus kematian, itu semua dari luar, transmisi dari luar. Jadi ini yang membuat teman-teman di Trenggalek akhirnya semangat. Dan nanti seperti kata Pak Safrizal, dikemanain nanti dananya. Kita memang kembalikan lagi salah satunya untuk menginsentifai masyarakat lagi. Nanti kita bikin perlombaan serupa di tingkat desa, karena desa mungkin punya pasar desa. Kalau kita bisa beresin pasar kabupatennya, tapi pasar desa itu lebih krusial lagi. Terus kemudian ada warung-warung yang di desa, kemudian nanti pengusaha resto. Jadi akan kita gunakan untuk menginsentif lagi sehingga agar agar ini menjadi movement, jadi gerakan. Jadi sebenarnya ide dari Pak Mendagri ya jangan disalah-salahin, katanya lagi nggak ada duit kok, duitnya digunakan buat lomba. Bos, ini lombanya biar kita mempercepat pemahaman tentang adaptasi kebiasaan baru. Kalau nggak ada lombanya, orang pasti nunggu-nunggu. Pak, kita disuruh protokol kesehatan, ada bantuan dananya nggak? Pasti orang kan begitu. Tetapi ini kan daerah disuruh bergerak dulu. Kalau kamu bergerak baik, baru dapat dananya. Jadi saya rasa ini ide yang brilian dari Pak Tito dan juga teman-teman di jajaran kementerian. Ya, luar biasa. Jadi gerak cepat tadi kuncinya ya. Teman-teman di Trenggalek ini inovatif juga. Nih, kita juga dengar tentang inovasi pasartrenggalek.com. Ya. Boleh cerita sedikit ini bagaimana organisir para penjual di pasar dan juga membuat mekanisme sedemikian rupa agar protokol kesehatan dapat dilakukan dan risiko penularan dapat ditekan. Ya, jadi karena kita harus physical distancing, jaga jarak begitu, sehingga di dalam jaringan maupun di luar jaringan kita harus memastikan transaksi ini bisa berjalan. Nah, kemudian saya juga melihat peluang perbankan ini lagi sulit cari nasabah. Nah, nasabah yang sering belum digarap oleh bank-bank BUMN itu biasanya di pasar tradisional, karena biasanya mereka kena rentenir dan sebagainya. Maka waktu itu saya bekerja dengan salah satu bank BUMN, kalau kamu pengen tambah nasabah, kamu bisa nggak CSR-mu bikinin kita aplikasi? Karena aku lagi nggak punya duit nih, jujur aja lagi nggak punya duit. CSR-mu bikin aplikasi di mana aplikasi itu mengumpulkan semua pedagang pasar tradisional di dalam satu lapak online. Terus kemudian kebetulan kita punya satu ojek online lokal. Itu yang kemudian delivery ordernya di situ. Jadi kalau ada berita di Jakarta ojek online omsetnya turun dan sebagainya, di Trenggalek Mbak itu yang download aplikasi naik 6 kali lipat. Terus kemudian pendapatan mereka naik 3 kali lipat. Karena apa? Saya waktu itu bagi masker gratis, tetapi silakan kamu pesan lewat ojek online, tinggal ganti ongkos kirim. Akhirnya tersebar. Sehingga sebenarnya kuncinya adalah menemukan kepentingan setiap stakeholder itu ditemukan. Jadi bank butuh nasabah yang belum tergarap pasar butuh biar demand-nya naik, kita jualan juga secara online gitu. Nah, luar biasa sekali. Ini cerita sukses nih Pak dari Trenggalek begitu ya. Tapi apakah daerah-daerah yang lain yang memenangkan lomba itu juga terlihat hasilnya? Artinya apakah lomba ini kemudian insentif yang diberikan itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk katakanlah menurunkan risiko penularan COVID di daerah tersebut? Apakah ada sistem monitoring yang dilakukan oleh Kemendagri? Silakan Pak. Ya. Yang pertama, lomba ini adalah prakondisi. Ini harus jelas dulu ya. Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana hidup di zaman pandemi yang seperti ini ya. Kemudian memang ada tindak lanjutnya, kepada pemerintah daerah diminta untuk meneruskan informasi atau video ini, mengajarkan kepada masyarakatnya masing-masing kalau ingin selamat, tapi bukan hanya selamat dari COVID, tapi juga dari eksesnya sosial ekonomi, maka prosedur ini dilakukan dengan sebaik-baiknya.
tentu ini baru lomba videonya, lomba prakondisinya. Berikutnya kami sudah mulai berdiskusi lomba penerapannya. Apakah yang menang video ini nanti akan memenangkan prakteknya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi tujuannya utama adalah memberikan edukasi. Harapan kita dengan edukasi yang semakin baik, maka rakyat memperoleh pengetahuan yang lebih baik, cara menghindar dari. Berikutnya nanti lomba penerapannya. Kalau ini baru lomba video, dengan harapan dengan video ini maka masyarakat mulai mengetahui ya di awal-awal dulu. Nah sekarang nanti bisa jadi di bulan September, Oktober kita akan menilai penerapannya. Tentu penerapan kita lihat dari angka-angka apakah Arnoldnya sudah turun, apakah tingkat kesiapan masyarakatnya sudah ada, pasar-pasar yang itu sudah berjalan. Nah tentu lomba pelaksanaannya terpisah dengan lomba ini, memiliki dua hal yang berbeda seperti itu. Tapi dengan video ini apa yang kita harapkan seluruh masyarakat yang ada di Republik mengetahui sekarang adanya protokol kesehatan atau Jadi ini salah satu upaya untuk memastikan masyarakat paham tentang protokol kesehatan ya. Iya, kata kuncinya kan masyarakat mengetahui. Karena mengandalkan rumah sakit saja. Kalau awal-awal kita mengandalkan rumah sakit, Mbak. Terus terang saja di bulan Maret kita mulai serangan, kita mengandalkan rumah sakit. Pendekatan kita rumah sakit atau medik di depan. Sekarang enggak, kita balik. Rumah sakit itu sekarang menjadi bahagian belakang atau back. Masyarakat itu di depan. Kalau masyarakat teredukasi, mengetahui cara hidup yang aman, yang terhindar dari potensi terpapar risiko, makin banyak masyarakat mengetahui, harapannya adalah makin sedikit yang terpapar. Makin sedikit terpapar, rumah sakit makin sedikit menerima pasien. Jadi yang resiko-resiko yang tak dapat dihindarkan yang terkena. Artinya apa? Kita nggak kirimkan semua ke tenaga medis karena terus terang saja rasio tenaga medis kita dibandingkan jumlah penduduk rendah sekali ya. Oleh karenanya ini sudah mulai berjalan, Mbak. Ya. Kita penduduk 4 besar dunia, tapi secara jumlah kasus yang kita hadapi kita sekarang ya di level 26 dunia ya. Jadi berjalan itu work. Ya, saya mau ke Cak Ipin singkat saja. Ini kan sosialisasi protokol kesehatan. Masyarakat diminta untuk selalu cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak begitu ya. Jaga jarak sendiri bukan budaya kita sebenarnya. Kita diajarkan untuk salam dengan orang tua dan lain sebagainya. Anda sendiri melihat seberapa sulit perilaku ini diterapkan di masyarakat dan apa saja tantangan yang Anda temui di wilayah kerja Anda di Trenggalek? Sebenarnya mengkomunikasikan itu dengan bahasa lokal. Contoh kalau kita datang ke pesantren, saya katakan di kitab Taklim Muta'alim atau kitab yang mengajari adab cara berperilaku kepada orang tua. Sekarang tolong ditambahi Mbah Yai gitu. Ditambahi kalau ada santri tidak pakai masker itu berarti santri yang kurang beradab gitu. Bukan hanya harus, kalau dulu santri harus sungkem ya, sekarang malah kalau sungkem itu malah santri yang membahayakan Pak Kiai gitu. Maka kita bikin waktu itu gerakan jaga Kiai. Karena kan kita lingkungan pesantrennya kan cukup kental. Nah itu membahasakan sehingga jangan sampai ada persepsi bahwa oh kegiatan keagamaan dilarang, oh kegiatan bersilaturahmi dilarang. Gak ada yang melarang peribadatan, tidak ada yang melarang silaturahim, tapi yang kita lakukan adalah dalam rangka menjaga kiai. Nah ini contoh bagaimana kita membahasakan di bawah sehingga akhirnya kemudian itu disepakati oleh keseluruhan. Dan beruntungnya saya melihat bahwa daerah-daerah yang berbasis kabupaten yang memiliki desa yang kemudian notabene punya kepala desa yang juga itu adalah terrekognisi secara politik diakui oleh masyarakat karena dipilih langsung, itu lebih punya power apalagi dengan adanya dana desa itu cukup membantu. Dan sampai sekarang Satgas Desa tidak ada yang bubar, kami pun di Trenggalek checkpoint tetap kita berlakukan, kemudian daerah-daerah perbatasan masih kita adakan pengalihan jalur sehingga semua orang dari luar harus masuk ke lewat checkpoint dan itu kita rapid test Mbak. Nah sehingga ketika nanti ada yang masuk lagi ke desa, desa pun punya checkpoint sehingga tidak ada satupun yang lolos dari tim surveillance. Ini untuk memastikan bahwa yang nanti beraktivitas di dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru itu benar-benar dalam kondisi yang aman, tidak tercampur terpapar dengan orang-orang yang carrier atau yang pembawa resiko. Jadi sebenarnya bagaimana kita membahasakan secara lokal dan kita sudah melakukan beberapa simulasi nikahan. Kita undang yang mau nikahan ke kabupaten, tetapi kita undang vendor-vendor, coba protokol kesehatan nikahan bagaimana. Kita videoin, kita sebarin. Kemudian besok kita mau adakan
Zikrul Gofilin. Jadi acara zikir bersama tapi dengan protokoler new normal di pendopo juga gitu. Jadi nanti itu yang biar jadi standar norms di masyarakat sehingga masyarakat punya guidance, punya arahan dan sekali lagi jangan sampai ada persepsi bahwa oh pemerintah melarang ibadah. Nah itu yang paling fatal di situ. Jadi itu sih strategi kita di bawah seperti itu. Jadi pola komunikasinya aja. Ya, luar biasa sekali. Kalau ada strategi utama begitu yang digunakan oleh Trenggalek yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat daerah lain. Saya mau Cak Ipin kasih pesan buat para pemimpin daerah yang lain di seluruh Indonesia tentang apa sih kunci yang paling penting dalam upaya penanganan COVID-19. Jadi satu, kita tidak pernah mengatakan mengatasi masalah COVID ini kita punya program ini jangan. Jadi harus movement, harus gerakan. Jadi kalau gerakan berarti semuanya terlibat. Kemudian kita kan selalu ada campaign gotong royong lawan COVID. Jadi sisi kolaborasi itu penting karena saya selalu mengumpamakan bahwa kalau dulu kita perang lawan penjajah aja meskipun kita belum ada yang tentara semuanya ikut perang kok. Ini COVID ini juga perang loh. Kita dijarah secara ekonomi, biasanya dapat penghasilan sekarang nggak dapat penghasilan. Biasanya kamu sehat sekarang harus sakit. Jadi harus kita lawan ya. Lawannya dengan cara apa? Dengan kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, itu sehingga orang lebih ngena gitu. Jadi kita ini bentuk perjuangan bersama gitu. Baik, jadi terima jangan cuma nunggu pemerintah action apa tapi kita semua harus action juga. Baik, Pak Safrizal sebagai penutup pesan kepada para pemimpin daerah dan juga masyarakat singkat saja. Ya, peduli. Ya karena sesi yang lalu saya pernah katakan di sini juga bahwa kalau Anda tidak tahu, ya maka Anda dalam keadaan bahaya. Karena kalau Anda tidak tahu, Anda akan berpotensi terpapar jauh lebih besar. Kedua, kalau Anda tidak peduli, orang lain yang akan terpapar. Jadi harus tahu dan juga peduli. Oleh karenanya untuk tahu maka dibutuhkan sosialisasi yang masif, yang ketat. Oleh karenanya kami minta kepada kepala daerah juga untuk terus-menerus melakukan edukasi publik, mengontrol protokol-protokol, bukan hanya edukasi tapi juga mengontrol sambil terus menggerakkan ekonomi karena ekonomi yang lemah akan melemahkan juga semangat dalam rangka pemberantasan COVID. Kedua dalam rangka semangat peduli, maka orang lain bisa menjadi pahlawan bagi sesama. Jadi jangan tunggu aparatur pemerintah yang mengingatkan. Mari publik saling mengingatkan. Hei kawan, pakai maskermu. Karena kalau kamu nggak pakai masker, kamu nggak peduli, kamu membahayakan orang lain. Jika semua saling mengingatkan, maka kesuksesan kita dalam menghadapi hidup di masa pandemi ini akan jauh lebih sukses. Kepala daerah dituntut leadership, kepemimpinan, menggerakkan, mengajak berkolaborasi. Karena ini bukan perang sendirian. Ini adalah bersatu melawan COVID-19. Oleh karenanya, mari libatkan semua pihak untuk ikut berpartisipasi sehingga kita dalam keadaan COVID seperti ini kita tetap survive menjadi bangsa yang besar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih. Dr. Safrizal, PLT Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih atas waktunya. Kemudian Muhammad Nur Arifin Cak Ipin, Bupati Trenggalek. Terima kasih waktunya. Pemirsa, demikian perbincangan kita siang ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pelajaran juga bagi para pemimpin daerah lainnya. Untuk dapat melakukan peran yang lebih besar lagi untuk dapat melakukan penanganan COVID-19 ini. Tadi saya catat beberapa poin penting yaitu inovasi, gerak cepat dan juga kerjasama dengan berbagai pihak. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan selalu pakai masker kalau keluar rumah. Indonesia kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.